ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Antonius Sigit Hunanto, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan program studi Pendidikan Agama Katolik dengan nomor induk mahasiswa 258 690 50225. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 25 Manokwari kelas 9. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selamat siang kita semua. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan doa. Mari kita doa, ya. Doa ini Pak Guru akan pimpin. Kita berdoa bersama, ya, supaya kita punya pelajaran berjalan hingga akhirnya sampai lancar. Mari siapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat limpah yang boleh Engkau berikan kepada kami, terutama berkat kesehatan, sehingga kami. Amin. Baik, sebelum kita belajar, ya, Pak Guru mau absen dulu. Kira-kira siapa hari ini yang belum datang? Ya. Udah absen dulu, Adik? Adik, Pak. Ya, Adik. Alfiantinus? Hadir. Yusina? Hadir. Diangkat tangannya, diangkat ya. Marcelina? Hadir. Oke. Juwita? Hadir. Julita? Mensi? Hadir. Oke. Ini yang pelajaran agama, yang siswa kalian hadir semua ya. Baik. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Ya, kita akan sama-sama belajar. Ya. Hari ini, ya, kita akan belajar. Ya. Di sini apa? Mengenai. Ada yang bisa bantu aku? Katakan. Ya. Oke, kita mau belajar apa? Satu orang bisa baca? Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Kalian bisa lihat gambar di samping. Ini gambar apa? Gambar masyarakat. Ya, masyarakat sedang apa? Membersihkan desa. Kan? Ya, desa atau halaman sekitar. Kalau yang di bawah pergi ke sekolah. Kira-kira kalian sudah punya gambaran belum? Kalau yang di atas ini apa? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Karena kita ikut membersihkan. Kalau yang di bawah, yang gambar ini, yang anak sekolah, ya hak kita, hak untuk mendapatkan pendidikan atau ilmu. Bagus. Nah, kita lanjut ya. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Oke, kita mulai dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, dimana kalian mampu memahami, ya, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat sesuai dengan ajaran gereja dan kitab suci, serta mampu menganalisis kasus sederhana konflik dan hak dan kewajiban, sehingga mampu menerapkan sikap yang tepat terhadap hak dan melaksanakan kewajiban sebagai umat beriman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Ya. Jadi nanti di akhir pelajaran, ya, di akhir materi kita, jadi nanti Pak Guru mengharapkan kalian mampu memahami hak dan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat. Kita juga bagian dari anggota masyarakat. Jadi kita tidak bisa melarikan diri. Bilang, saya ini kan anak sekolah, jadi bukan anggota masyarakat. Bukan. Kita adalah anggota masyarakat. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam lagi, di sini ada kurang lebih ada 4 pertanyaan. Ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban. Ya, kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian. Ada yang bisa tahu apa perbedaannya? Atau hak itu apa sih? Siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Hak itu apa tadi? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Ya, dapat. Tidak usah takut. Jawab saja. Ya, nanti kita juga akan lebih belajar. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi supaya kalian tahu. Jadi kalian
ketika menjawab ini merasa ragu tidak jadi masalah ya, karena kita akan belajar. Kemudian kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat apa tadi? Apa? Kalian apa? Kewajiban kalian seperti gambar tadi yang pertama. Membersihkan desa. Ya, ikut ambil bagian dalam kebersihan. Ya, kebersihan desa itu contohnya. Nah, kemudian nomor 2, sebutkan 3 contoh kewajiban yang harus Anda lakukan di tempat tinggal. Nah, harus 3. Kira-kira saya bisa, kalau nggak bisa 3 ya. Berapa yang kalian ketahui ini? Contohnya apa sih kewajiban kita tadi? Menjaga kebersihan. Bagus. Nah, ada lagi selain menjaga kebersihan lingkungan? Ya. Lanjut, yang ketiga, hak kita. Hak kita di tengah masyarakat itu apa? Yang kita terima. Ada yang tahu? Ya, tidak apa-apa. Ya, inilah kenapa kita harus belajar. Ya, jangan takut. Saya tidak bisa Pak Guru, tidak apa-apa. Nanti kita akan belajar. Nanti kita di akhir pelajaran ini kalian akan bisa. Kalian akan tahu. Nah, nanti di sini ada studi kasus ya. Contohnya di sini ada kasus sederhana. Mungkin satu orang bisa baca, bantu Pak Guru. Satu orang baca, mari. Yang nomor 4. Studi kasus sederhana. Ya, Kasus sederhana di lingkungan perumahan ada sering terjadi kasus pembuangan sampah rumah tangga di selokan atau di pinggir jalan. Bagaimana Anda sebagai anggota masyarakat yang berwenang akan merespon masalah ini? Silakan apa yang Anda ambil. Baik, di sini ada contoh ya sederhana ketika kalian di lingkungan masyarakat ada pembuangan sampah rumah tangga di selokan. Jadi di lingkungan kalian ada orang yang sering buang sampah di selokan. Ya, kalau menurut Anda bagaimana sebagai anggota sebagai masyarakat itu? Anda melihatnya bagaimana? Kalian melihatnya bagaimana? Merasa bagaimana? Rasa marah, apa lagi? Rasa tidak suka, rasa apa lagi? Rasa nano-nano? Ya, bercampur ya. Ketika kita menjadi anggota masyarakat, ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, pasti kita akan merasa marah. Tapi ada juga yang rasa bagaimana? Memiliki rasa malas tahu. Nanti kita akan belajar bagaimana seharusnya kita sebagai anggota masyarakat ya bersikap ya, untuk mendapatkan hak dan kewajiban kita. Kemudian juga nanti kita akan belajar ya, bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang hak dan kewajiban kita. Baik, kita lanjut. Nah, ini, ya, kita mau belajar dulu ya, memahami hak dan kewajiban. Ya, kemudian siapa bisa baca? Bantu baca. Satu orang baca. Ya, silakan. Baik. Adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima atau dimiliki oleh seseorang dan yang harus dihormati oleh orang lain. Ya. Ini adalah hak dan kewajiban. Kewajiban. Sedangkan biasanya ada mengatakan begini. Sebelum menuntut hak, maka kita harus melaksanakan kita punya kewajiban. Sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang dengan rasa atau dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban wajib. Jadi kita harus melaksanakan dulu. Kemudian baru kita bisa menuntut hak kita. Hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima atau dimiliki oleh seseorang dan yang harus dihormati orang lain. Kalau kalian sebagai anak sekolah, contohnya nih, kewajiban kalian apa sih kalau anak sekolah? Ya sebagai anak murid, sebagai anak sekolah, kewajiban kalian apa? Wajibnya apa nih? Ya bawa buku, apa lagi? Belajar, apa lagi? Membantu bapak ibu guru, membersihkan apa? Lingkungan sekolah. Kalau hak kalian sebagai anak sekolah, yang kalian terima menuntut ilmu dari bapak ibu guru. Kalian punya hak. Kalian belajar seperti begini, kalian punya hak. Bapak ibu guru memberikan hak kalian. Karena ketika kalian sudah menjalankan kewajiban hadir setiap hari, hak kalian untuk naik sekolah, ya kan?
Kalau kalian mau naik sekolah, menurut hak kalian untuk naik sekolah, maka kewajiban kalian harus apa? Belajar, hadir di kelas, belajar bersama-sama, baru kalian bisa menuntut. Ya, tidak mungkin kalau kalian rajin terus kalian di situ ternyata tidak naik kelas. Tidak mungkin bagi guru akan memberikan seperti itu. Nah, ini tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita masuk ke tempat yang lebih luas, ya, kita juga sebagai anggota keluarga, sehingga kita belajar juga tentang hak dan kewajiban di keluarga. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang penting. Tolong adik bacakan apa hak kita dan kewajiban kita di dalam keluarga. Hak dan kewajiban di keluarga. Ya. Dalam keluarga setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang penting. Hak seperti mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Kewajiban seperti membantu pekerjaan rumah dan menjaga kebersihan. Berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Baik, terima kasih. Ya, ya ini hak dan kewajiban kita di dalam keluarga. Jadi dalam keluarga pun kita memiliki hak dan kewajiban. Jadi pertanyaan, kira-kira di rumah kalian sudah menjalankan kewajiban kalian belum sebagai seorang anak? Di situ kan kewajiban kalian apa nih? Membantu? Ya, untuk pekerjaan rumah. Kalian kalau yang perempuan biasanya sapu-sapu kan tidak? Atau baru kamu bikin apa? Di rumah. Kewajiban kalian apa di rumah nih? Cuci piring, apa lagi? Masak. Betul masak ini? Betul. Mantap. Kemudian apa lagi selain tadi kan cuci piring, masak. Kalau laki-laki, kalian apa yang lakukan? Ya, angkat kayu bakar. Adik bikin apa? Bersihkan rumah, menyapu. Ya. Ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian di dalam rumah, baru kalian bisa menuntut hak kalian. Di sini kan haknya seperti mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Ya. Selain itu contohnya, kalau kalian tahunya hanya minta uang jajan, tapi tidak tahu kerja, kalian ketika orang tua kalian bagaimana? Ya, marah. Pasti kamu bilang begini, pasti orang tua akan bilang, kamu nih tahunya minta uang jajan saja, tidak tahu kerja di rumah bang. Ketika kalian mau menuntut hak kalian, saya ini kan mau sekolah terhadap apa? Harus ada uang jajan. Ya, maka kalian harus melaksanakan dulu kewajiban. Bantu orang tua menyapu halaman atau menyapu rumah pagi. Ya. Kalau dalam pengalaman Pak Guru, kami di keluarga itu 2 orang saja, laki-laki semua. Pak Guru yang paling bungsu. Pak Guru mengajar di sekolah. Kami 2 orang, tetapi orang tua kami tidak memperlakukan kami. Maaf, maksudnya kan ada yang anak laki-laki jadi toh, biasa kan begitu, jadi biasa. Tidak. Karena kami laki-laki 2 orang, maka kami dididik dengan keras. Artinya keras itu kalau ada Pak Guru punya orang tua laki-laki, tidak pusing kok laki-laki kan mau perempuan, intinya kalau di rumah wajib membantu orang tua. Dan ingat, ketika kalian jangan pernah malu melakukan sesuatu yang baik. Contoh nyapu itu kan baik, cuci piring itu baik, jangan malu. Karena ada kadang laki-laki yang begini, ketika menyapu rumah berarti laki-laki baru menyapu lagi, ya kan? Ya, Pak Guru saya biasanya begitu kemarin, laki-laki baru menyapu. Tidak apa-apa, ini kan sesuatu yang baik. Pak Guru mengatakan begitu. Kecuali maaf, kalian mungkin mengambil hak orang lain, mencuri uang orang tua, itu kan nggak baik. Tapi ketika kalian melakukan yang baik, jangan malu. Laki-laki, perempuan melakukan pekerjaan-pekerjaan laki-laki, ya nggak perlu malu. Perempuan, laki-laki pun begitu, harus bisa masak, itu. Laki-laki harus tahu masak. Terus nanti maaf, contoh kamu sudah bersuami, kamu punya istri mungkin pergi kemana, baru laki-laki kamu masak bagaimana? Tidak makan, toh? Ya itu. Jadi hak di dalam keluarga harus kita jalankan dulu. Jalankan kewajiban kita, membantu orang tua. Pokoknya pekerjaan rumah kita harus membantu orang tua. Baru kita bisa mendapatkan kasih sayang dan perlindungan atau hal lain yang boleh kalian tuntut. Ya, di sini hak dan kewajiban kita sebagai di dalam keluarga. Nah ini hak di keluarga. Kasih sayang, perlindungan dan pendidikan. Kalian bisa baca di sini ya. Mendapatkan kasih sayang. Setiap anggota keluarga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan saudara yang merupakan dasar dari hubungan yang sehat. Jadi ini kasih sayang. Kemudian
Sampai bisa masuk kita bacakan mendapatkan apa lagi? Apa? Di tengah? Perlindungan ya. Memiliki tanggung jawab untuk mendirikan fisik dan emosional, memastikan bahwa setiap anggota merasa aman dan dilindungi di rumah. Oke, ya. Mendapatkan perlindungan, kamu mendapatkan rasa aman di rumah. Ya, mendapatkan rasa aman, tidak merasa takut. Kemudian yang berikutnya apa? Mendapatkan pendidikan. Jadi, kita akan masuk sekarang. Ya, tadi kita sudah belajar hak dan kewajiban di rumah dan di keluarga. Kemudian hak dan kewajiban di mana? Sekolah. Dan sekarang kita masuk ke hak dan kewajiban di masyarakat. Kita akan lebih belajar lebih dalam lagi. Siapa bisa bantu baca? Iya, bisa lagi coba. Hak dan kewajiban kita di masyarakat. Silakan dibaca. Mungkin agak tulisannya agak jelas ya, Bapak. Ini kira-kira tulisan bacanya apa? Nasir. Ini orang bijak bayar pajak. Ini menggambarkan apa? Kewajiban atau hak? Kalau bayar pajak itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban kita ya, untuk membayar pajak. Haknya kita mendapatkan pelayanan. Contohnya di rumah sakit, kalian datang berobat dengan kartu BPJS atau apapun datang, maka kalian punya hak. Kalian bisa menuntut hak kalian untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Ya, untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian kalian dimana di jalan mendapatkan keamanan, rasa aman, bepergian kemana-mana. Ya, jadi kalau bayar pajak ini merupakan apa tadi? Kewajiban atau hak? Kewajiban bayar pajak. Contohnya di lingkungan kalian ini, kamu komplek ada iuran, ya iuran jalur lah, atau iuran kampung. Contohnya setiap kampung, setiap warganya diwajibkan membayar pajak. Apakah kalian membayar tidak? Bayar, karena itu merupakan kewajiban toh, karena nanti digunakan untuk bersama. Contohnya waktu kalau 17 Agustus itu kan, ya itu kan bentuk dari gotong royong. Itu hak dan kewajiban masyarakat dijalankan. Kewajibannya ya, tadi iuran. Jadi ya hak dan kewajiban kita dalam masyarakat. Kita lihat bentuknya ini. Siapa yang bisa bantu? Masina membacakan yang memperoleh pelayanan umum hak. Setiap kelompok masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas seperti kesehatan dan pendidikan demi kesejahteraan bersama. Memperoleh pelayanan umum, pelayanan umum dari pendidikan, kemudian kesehatan, serta kesejahteraan. Ya, itu pelayanan umum. Kemudian itu perintahnya. Jadi, sekarang perintahnya pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut, pegang rambut, pegang pipi. Itu contohnya kan? Nah, nanti kita akan main lebih cepat lagi. Oke, kita akan coba. Ini kamu mesti konsentrasi nggak? Sekarang pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut, pegang mulut, pegang pipi, pegang hidung. Pak Guru perintah apa? Pegang hidung. Baru kenapa kamu pegang telinga? Sudah? Oke. Ingat. Yang Pak Guru perintahkan apa? Ya, tadi kan pegang hidung. Artinya perintahkan apa yang Pak lakukan, apa yang Pak Guru ucapkan. Ya, yang Pak Guru ucapkan. Oke. Kita main lagi. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang pipi. Pegang rambut. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang pipi. Pak Guru bilang apa tadi? Pegang pipi.
berarti harusnya pegang. Kenapa kau ikut baku pegang buku? Ya. Nanti baru akan kasih tahu kunci jawabannya. Itu bisa kalian nanti gunakan untuk kamu main. Seolah-olah kamu paling pintar di lingkungan kamu komplek gitu. Ya, penasaran dong? Kita lanjut dulu. Baik, kita lanjut ya. Ya, sekarang saatnya jadi masyarakat. Nanti baru akan. Nah, baik. Kita mau lihat dulu tentang ajaran Kristus. Dasar dan hak kewajiban kita. Coba satu orang bantu baca. Siapa? Baca yang bisa. Ya, baca yang paling bisa. Matius 7 ayat 12. Apa itu bunyinya? Segala sesuatu yang kamu Iya, apa baca? hendaki supaya orang berbuat kepadamu, lah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh buku Taurat dan kitab para nabi. Baik. Matius ini kita tulis dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepadamu. Itulah isi seluruh buku Taurat dan kitab para nabi. Kitab ini adalah kunci emas dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Sebelum menuntut, tanyakan, apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk orang lain? Tadi contohnya kalian membuat acara, terus yang bantu kalian orang ini tidak ada. Terus kalian melihat, kalian ini bagaimana? Saya buat acara, kamu tidak ada yang satupun yang datang bantu saya. Tetapi dia lupa menanyakan dirinya sendiri. Sudahkah saya melaksanakan kewajiban saya dengan membantu orang lain? Kalau kalian hanya menuntut hak kalian, saya buat acara baru kalian tidak ada yang mau datang, bagaimana? Tidak ada yang mau datang bantu saya di rumah kan? Tapi dia tidak menanyakan dirinya. Seperti yang pertanyaan, apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk orang lain? Ya, harus kembalikan lagi kepada diri kita. Jadi dalam ajaran Kristus ya, dalam Matius 27 ayat 12, Yesus mengajarkan kita ya, tentang hak dan kewajiban. Kemudian ada lagi, yaitu dari Matius berapa? 22 ayat 21. Ada tolong baca. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, belajar lagi. Ya, kita akan bagi kelompok. Ya, oke, siap? Siap. Oke. Nah, di sini ada lembar kerja. Kalian akan dibagi kelompok 1, 2, 3 ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Nanti silakan kerjakan. Kalian diskusi bersama dengan teman-teman kalian. Ketika ada hal-hal yang tidak kalian ketahui, silakan tanyakan ke Pak Guru ya. Jangan tanya tetangga sebelah. Maksudnya. Ya. Jadi ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Silakan tulis nama. Nanti ditambahkan sini, ditambahkan saja. Ini kan 1, 2, 3. Nanti sini tambahin. Nanti silakan dikerjakan. Kerjakan secara kelompok. Jadi nanti kita ada kesulitan, silakan sampaikan ke Pak Guru. Kalian tuliskan apa yang kalian ketahui di sini. Baik, mari kita lihat presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan berdiri, berjejer. Silakan memperkenalkan anggota kelompoknya. Maju sedikit saja. Langsung lihat teman kelompoknya. Ya. Yang
Yang lain, kelompok lain tolong perhatikan. Silakan. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kelompok dulu. Sekarang kelompok 2 semua maju. Ya. Seperti tadi kelompok 1. Kita belajar bersama-sama ya. Sehingga nanti kita akan paham apa itu hak dan kewajiban kita. Oke, baik. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi. Ya. Terima kasih. Tangan kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali. Ya, hasil kerjanya mana Pak Guru? Kumpulkan supaya jadi nilai kalian. Baik, terima kasih. Ya. Berarti sampai sini kalian sudah semakin paham ya apa itu hak dan kewajiban kalian? Ya kan? Pak Guru yakin dan percaya kalian akan semakin paham apa itu hak dan kewajiban kalian di sekolah. Nah, tidak masuk sekolah karena sakit. People Ladagbol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. pertama sampai kita menonton video ya. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Apa? Siapa? Mau duluan angkat tangan? Oke. Jangan dulu ya. Silakan. Apa kesimpulannya? Sebelum menuntut hak, pastikan kita sudah melaksanakan kewajiban. Baik. Silakan dulu. Terima kasih. Tentang teman kalian. Kesimpulan. Ada lagi tadi siapa? Ya. Silakan berdiri menyampaikan apa kesimpulan pelajaran kita semua hari ini. Hak dan kewajiban itu selalu berpasangan. Satu, hak adalah sesuatu yang kita terima atau boleh kita tuntut. Dua, adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau tanggung jawab kita. Baik, terima kasih. Tentang dulu teman kalian. Ya. Berarti kalian sudah semakin mengerti ya, sudah mengerti kan? Hak dan kewajiban kita di masyarakat. Tadi teman kalian sudah menyimpulkan. Nah, Pak Guru akan menyimpulkan apa yang tadi kita terima, apa yang kalian ada Pak Guru berikan kepada kalian. Ya. Di sini ada Yesus mengatakan apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ayat ini menekankan bahwa kewajiban adalah wujud syukur dan menghormati hak orang lain adalah menjalankan kasih. Jadi apa yang kita tadi belajar sama-sama dikuatkan lagi oleh Yesus bahwa kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu. Berarti kalau kita sudah mengasihi sesama kita, berarti kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita. Ingat, menjadi Katolik yang baik tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga di tengah masyarakat. Mari kita menjadi garam dan terang dunia dengan menjadi pribadi yang sadar akan hak dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi dari kesimpulannya ya, mari kita bertanggung jawab atas hak dan kewajiban kita di tengah masyarakat. Buat Pak Guru juga semangat belajar. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita untuk hari-hari ke depan. Minggu depan kita akan belajar lagi materi tentang hak dan kewajiban kita di dalam gereja. Jadi kan dalam masyarakat, minggu depan kita akan bicara tentang hak dan kewajiban kita dalam gereja. Ya, adik bisa tutup dalam doa. Mari. Silakan adik. Dalam doa di sini. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Adik silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin.